Pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saudaraku yang budiman, kita membutuhkan trik yang tepat untuk bisa menjadi sukses. Yang dinamakan sukses tentu saja tidak hanya ukuran dunia, apalah artinya di dunia dipuji, tapi di akhirat kita gagal total menjadi ahli jahannam. Kita membutuhkan kesuksesan yang bermakna bagi diri kita, juga bernilai bagi orang lain, yang bermakna bagi dunia dan juga berarti bagi akhirat nanti. 7B akan kita coba uraikan secara berseri. B yang pertama untuk sukses itu adalah harus beribadah dengan benar. Nanti kita jelaskan. B yang kedua, berakhlak baik. B yang ketiga adalah belajar terus menerus. B yang keempat, bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas. B yang kelima adalah bersahaja dalam hidup. B yang keenam adalah bantu sesama. Dan B yang ketujuh, bersihkan hati selalu. Mengapa harus beribadah dengan benar? Karena ibadah adalah fondasi. Bagaimana kita akan lurus menjadi amal soleh kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak mendahulukan kepentingan Allah? Oleh karena itu pastikan, siapapun yang ingin sukses, pertanyaannya apakah saya bisa beribadah dengan benar atau tidak? Tanpa kegigihan ibadah, sholat, qiyamul lail, saum, zakat atau amal apapun, bagai bangunan yang tidak memiliki fondasi, niscaya akan rubuh. Kesuksesan awalnya adalah kesuksesan di dalam membangun ibadah dengan benar dan istiqomah. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa kembali bersua lewat kajian udara, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga salawat kepada dan juga salam kami. Tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang banyak dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam, dan tentunya bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Dan Mitra Pas, dalam kesempatan ini nanti seperti biasa karena kita live, Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp. Silahkan bisa masuk di 085 277 999 101. Anda juga bisa berkirim voice note Anda apabila mungkin Anda sedang sibuk jadi tidak sempat untuk ngetik kata-kata, silakan bisa kirim voice note Anda untuk yang pengguna WhatsApp. Kemudian untuk telepon bisa di saluran yang lain yaitu di 02953858877. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah sampai meneruskan episode sebelumnya kajian kitab tafsir Ibnu Katsir
yaitu surat Al-Hajj ayat ke-39 Mitra Pas. Dan sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia Radio Pas FM Padi dimanapun Anda berada yang saya hormati, dan juga sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian Tafsir Ibnu Katsir. Kita berdoa semoga apa saja yang telah kita curahkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, memperjuangkan agama Allah dengan kajian-kajian lewat udara, Allah meridhoinya dan kemudian mencurahkan berkahnya, barokahnya kepada kita semua. Amin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Hajj ayat ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Katsir. Qala al-Ufi an Ibni Abbas nazalat fi Muhammadin wa ashabihi khina ukhriju min Makkah. Ayat ini diturunkan bertepatan karena adanya tindakan pengusiran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kita tahu setelah beberapa waktu kaum muslimin mendapat penindasan, mendapatkan kekerasan dari kaum musyrikin, khususnya sahabat-sahabat yang lemah, sahabat-sahabat yang tidak mempunyai keluarga kuat seperti Bilal, seperti Yasir, seperti juga Ibnu Mas'ud. Mereka banyak mendapatkan penindasan-penindasan yang hebat dari kafir Quraisy. Setelah Nabi dan sahabatnya hijrah di Madinah, mereka membangun sebuah tatanan kota pemerintahan yang madani. Dengan piagam Madinah, Nabi mensejahterakan warga Madinah yang berasal dari beberapa komponen warga yang berbeda-beda. Ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, ada juga masih banyak orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di sekitar Madinah. Kemudian bersepakat untuk berdamai, saling menghormati dan melindungi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin udzina kepada Nabi dan para sahabat untuk memerangi orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Tentu filosofi perang
ketika kita berbicara masalah perang, kita juga harus menggunakan filosofi perang. Karena kalau kita berbicara tentang perang dan kemudian kita berbicara tentang rahmat, maka akan kontradiktif, seakan-akan Islam mengajarkan perang ini dan itu dan sebagainya. Maka perlu kita bicarakan tentang filosofi perang. Perang ketika tidak diadakan, maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih banyak. Saya kasih contoh. Seumpama Nabi dan para sahabat ini tidak keluar dari Madinah dan memerangi kaum kafir Quraisy, maka dampak bahayanya akan lebih besar. Orang kafir Quraisy akan datang dengan para tentara yang besar dan kemudian akan menghabisi siapapun yang ada di Madinah. Tetapi ketika Nabi dan para sahabat ini keluar untuk memerangi mereka, maka hanya perwakilan-perwakilan saja akan mengamankan ribuan anak-anak dan wanita yang ada di kota Madinah. Jadi kita berpikirnya, perspektifnya harus menggunakan filosofi perang. Kemudian juga ketika kita berbicara ghanimah, harta rampasan perang, kita juga harus menggunakan logika seperti ini. Kenapa ketika orang kafir setelah perang mereka kalah, kemudian harta rampasan, harta benda yang tertinggal, mulai dari harta benda apapun itu dan juga peralatan perang dirampas oleh kaum musyrikin, dirampas oleh kaum mukminin? Maka logikanya sederhana. Jika peralatan perang ini, harta benda ini dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy, maka ini juga akan menjadi alat kembali untuk memerangi orang-orang mukmin. Maka ghanimah dihalalkan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Perang pertama, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu. Allah memberikan izin Nabi dan para sahabat untuk berperang melawan kafir Quraisy. Perang yang pertama adalah perang Badar. Kita tahu sejarah perang Badar, bagaimana kekuatan kaum muslimin ini sebenarnya secara hitung-hitungan statistik tidak masuk. Kaum muslimin hanya berjumlah 313, sedangkan kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000 pasukan. Itu pun kaum muslimin menggunakan persenjataan yang lengkap. Ada sebuah riwayat mengatakan ada sahabat itu yang hanya mempunyai bekal 1 senjata, 1 pedang, dan digunakan bergantian untuk 10 sahabat. Sebenarnya para sahabat juga merasa berat, merasa ingkar dengan adanya perang Badar. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, diabadikan di dalam Al-Quran. Karena hitung-hitungan sahabat secara logika mereka akan kalah. Mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa kita harus pergi perang dengan peralatan dan persiapan yang kurang matang? Sebenarnya kita ini hanya akan menyerahkan nyawa kita kepada kaum kafir musyrikin dengan ungkapan ayat ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi saking beratnya perang Badar itu, sahabat mengatakan kita ini hanya akan menyerahkan nyawa kita kepada kaum kafir Quraisy. Tetapi Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Ketika babak pertama di perang Badar kaum muslimin terdesak, babak kedua terdesak, maka Nabi masuk di tenda dengan ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Nabi berdoa dengan doanya yang sangat terkenal. Tapi doa ini tidak bisa digunakan secara umum ya. Jangan-jangan nanti doa ini digunakan untuk yang lain lah, ini berbahaya. Artinya ini adalah al-ibrah bi khususi sabab, dengan sebab yang khusus. Nabi berdoa, ya Allah, kaum yang mengenal Engkau dan yang beribadah kepada Engkau hanya kaum ini. Jika Engkau binasakan mereka, maka tidak ada lagi yang menyembah kepada Engkau. Setelah itu pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang kepada kaum muslimin, sehingga Nabi melihat malaikat Jibril datang dengan peralatan perangnya. Dan kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang hebat. Bahkan diceritakan ada keanehan-keanehan yang diceritakan oleh beberapa hadis. Bahkan sahabat pun menyaksikan keajaiban-keajaiban dalam perang Badar. Ada sahabat yang berduel dengan kaum
kafir Quraisy, dia belum menebas lehernya, tapi kepala dari orang Quraisy itu sudah terputus. Dan juga melihat ada beberapa orang kafir Quraisy yang tiba-tiba tidak berdaya. Ini karena bantuan dari Allah. Maka ada ayat falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Diceritakan dalam asbabun nuzul surat ayat itu, Sayyidina Abbas itu adalah paman Rasulullah yang pada waktu itu masih berada di barisan orang kafir Quraisy. Itu ditawan oleh seorang sahabat Ansor yang kebetulan wajahnya tidak begitu tampan lah. Ya, sedikit keriting, kulitnya hitam, begitu. Mungkin penjelasannya seperti itu. Kemudian sahabat Abbas ini dibawa oleh sahabat Ansor dan dilaporkan kepada Nabi. Karena pada waktu itu ada peraturan, barang siapa yang berhasil menangkap tawanan, maka ia akan mendapat bagian dari ghanimah. Sahabat Ansor itu berkata, wahai Nabi, ini adalah tawanan saya. Dan Sayyidina Abbas mengatakan, bukan. Yang menangkap saya bukan anak yang dekil ini. Yang mengalahkan saya, yang menangkap saya adalah orang yang sangat tampan, yang sangat gagah. Dan saya belum pernah melihat orang yang sebagus orang yang menangkap saya itu. Ini artinya para malaikat. Ya wajar, sahabat itu ya juga manusia biasa. Ketika awal-awal perang, ya, awal-awal perang mereka merasa berat karena perang itu tidak imbang. Dan kemudian Allah datang membawa pertolongan dengan turunnya malaikat. Terus mereka ya wajar seperti kita ngaku-ngaku gitu. Ini saya yang mengalahkan, ini saya yang membunuh, ini saya yang menawan. Nah, maka falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Maka di dalam memahami Al-Qur'an itu harus wajib kita mempelajari asbabun nuzul. Bagaimana mungkin kita bisa memahami ayat tersebut padahal kita tidak syahidum bihi, kita tidak menyaksikan langsung peristiwa itu. Maka agar kita bisa faham dengan ayat Al-Qur'an, tentu kita menggunakan asbabun nuzul, pendapat-pendapat para ulama dari gurunya dari gurunya, terus sanadnya sampai kepada sahabat Rasul yang menyaksikan perang Badar tersebut. Kita lanjutkan. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu. Ayat ini adalah izin orang-orang muslimin, para sahabat untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan pertolongan kepada para kaum muslimin. Nah, dengan dibuktikan turunnya malaikat yang disaksikan oleh Nabi dan juga disaksikan oleh sahabat. Bahkan asharus sahabat yang paling rendah kedudukannya pun bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam perang Badar. Karena memang enggak imbang, 313 versus 1000 pasukan yang bersenjata lengkap. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Qala al-Ufi an Ibnu Abbas akhraju min Makkah ilal Madinah bighairi haqqin. Nabi dan para sahabat dikeluarkan, diusir dari tanah kelahiran mereka Mekah dan hijrah di Madinah bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Illa ayyaqulu rabbuna Allah. Mereka tidak mempunyai kesalahan apapun pada kaumnya. Maka nalahum ila qaumim asaatun. Para sahabat dan juga Nabi ini bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang pidana, bukan orang yang mempunyai kesalahan apapun. Mereka ini hanya mengatakan ayyaqulu rabbunallah. Ia memperjuangkan akidahnya. Ia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian karena alasan tersebut kaum kafir Quraisy mengusir mereka dan mengeluarkan dari tanah kelahiran mereka. Ini adalah salah satu alasan kenapa Allah memberikan izin kepada Nabi dan para sahabat untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Ini juga ada penjelasan. An ibadihil mu'minin ay huwa qadirun ala nasri ibadil mu'minin walakin huwa yuridu min ibadi ayyubadilu juhdahum fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala itu mampu saja menolong hambanya tanpa adanya perang. Tapi kenapa kok harus disyariatkan dengan adanya perang? Karena ayyubadilu juhdahum fi ta'atihi.
karena ini adalah sebagai pembuktian perjuangan para sahabat di dalam bertaat kepada perintah Allah. Jadi Allah kan ala kulli syai'in qadir. Allah mampu dengan segala-galanya. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahwa cita-cita itu harus diperjuangkan. Bahwa cita-cita keberhasilan, kesuksesan itu tidak bisa diraih hanya dengan orang yang berpangku tangan. Nah, ini salah satu hikmah ini. Illa ayyakulu rabbunallah. Jadi mereka dikeluarkan dari kota Makkah hanya karena alasan mereka meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Orang pengiran kang wajib sinembah ing dalam maujud kejaba namung Gusti Allah. Ayat selanjutnya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Ai lau annahu, ini penjelasan tafsirnya. Lau annahu yadfa'u biqaumin an qaumin wa yakufu syurura unasin an ghairihim bima yakhluquhu wa yaqdiruhu minal asbabi la fasadatil ard. Seandainya Allah ini tidak menguasakan kepada kaum muslimin untuk menguasai jazirah Arab, untuk mengalahkan orang-orang kafir, maka mereka akan membuat kerusakan. Bahkan mereka akan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ini salah satu pendapat ulama. Ada yang mengatakan lebih umum dari itu, bahwa seandainya Allah ini tidak menjaga kemaslahatan yang ada di bumi, maka orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Ini secara umum. Jadi ayat ini jika dimaknai secara umum, apabila tidak ada campur tangan dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka dunia ini akan terjadi hukum rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah. Dalam ayat ini Ibnu Katsir lebih memilih pendapat, seandainya Allah tidak menguasakan orang-orang muslimin dan para sahabat untuk mengalahkan orang kafir Quraisy, maka mereka akanlah huddimat suami. Tempat-tempat ibadah akan dihancurkan. Suami ini adalah tempat ibadahnya orang Majusi. Wa bi'un ini adalah gereja-gereja. Wa solawatun ini adalah sinagog-sinagog orang Yahudi. Maka ketika kekuasaan, ini mafhum khulafahnya, ketika kekuasaan ini berada di genggaman orang-orang muslimin, maka mereka akan menghormati segala keyakinan dan ibadah umat-umat lain. Nah, ini gambaran bahwa umat Islam itu menghormati betul dengan keyakinan-keyakinan umat-umat yang lain. Kita tahu ketika Palestina dibebaskan oleh Sayyidina Umar, padahal di dalam wilayah Palestina itu ada berbagai macam keyakinan, ada orang-orang muslimin, juga ada orang-orang Nasrani, dengan beberapa situs-situsnya ada Bethlehem, dan juga ada kepercayaan orang-orang Yahudi. Dan waktu itu Sayyidina Umar menghormati betul, melarang kaum muslimin untuk mengganggu peribadatan umat-umat lain. Nah, ini walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Jadi dengan adanya Allah mempercayakan kekuasaan di tangan para orang-orang mukminin, maka mereka menghormati tempat-tempat ibadah umat-umat lain. Terus di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan urutan pertama suami, kemudian kedua bi'un atau gereja, yang ketiga sholawatun, terus di sini juga menunjukkan wa masajid, ada masjid. Urutan ini menurut Ibnu Katsir mempunyai beberapa pemahaman. Pertama, mulai dari suami itu adalah tempat ibadah kaum Majusi, orang-orang yang penyembah api. Ini tentu mereka tidak mengenal Allah, tidak ada sebutan-sebutan Allah. Kemudian bi'un gereja, ini sudah ada sedikit kesamaan, ya, di mana mereka juga mengenal Tuhan itu ya Allah, dengan mereka menyebutnya Allah begitu. Terus kemudian sholawatun, nah, gereja ini artinya ada penyebutan Allah. Terus yang ketiga ini adalah sinagog Yahudi, lebih banyak menyebut Allah. Kemudian yang keempat adalah masjid, yang tentunya lebih banyak lagi penyebutan asma-asma Allah. Maka dari ini perlu kita pahami,
di dalam perspektif ilmu tafsir itu ada tentang kafir ahlul kitab dan kafir paganisme, sebagaimana dalam surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi wal ahlil kitab dan wal musyrikin. Ketika kalimat ini dipisahkan dengan waw huruf athof, maka antara kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini mempunyai perbedaan. Pertama ada kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab itu adalah agama Semit yang mempunyai kitab suci, semitif dalam bahasa bahasa ilmiah disebut semitif, kaum yang mempunyai kitab suci dan mereka meyakini adanya Allah. Seperti orang Nasrani, mereka juga sebenarnya meyakini dengan adanya Allah. Cuma mereka mempunyai sedikit kemuskilan, perbedaan dengan orang-orang Islam, yaitu mereka mengkultuskan Isa sebagai anak dari Tuhan dan juga Maryam atau Bunda Maria. Orang-orang Yahudi juga seperti itu. Jadi mereka ini ada sedikit persamaan dengan orang-orang Islam, yaitu mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Sebagaimana Al-Quran ini mendeskripsikannya dalam surah Al-Baqarah, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara. Ungkapan seperti ini berarti mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Tetapi kalau orang kafir Quraisy, orang Majusi, mereka ini orang-orang kafir yang pagan, penyembah berhala. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Sebagaimana ungkapan dalam Al-Quran, Aidza mitsna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'usun. Al-Walid bin Mughirah pernah suatu saat itu meremas-remas tulang berulang yang sudah membiru, kemudian disawurkan di wajahnya Nabi dengan mengatakan, "Hai Muhammad, apa menurut kamu tulang berulang yang sudah rusak begini kemudian nanti akan dibangkitkan?" Nah, ini menandakan ada dua perbedaan antara kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga kafir pagan non-semitif. Jika kafir ahlul kitab ini ada perbedaan, ada persamaan, yaitu mereka meyakini adanya hari kebangkitan dan meyakini adanya Allah. Maka Nabi itu berpesan kepada para sahabat ketika mereka berdiskusi dengan orang Yahudi atau Nasrani. Pesannya Nabi itu, la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Ya jangan kamu benarkan, ya jangan kamu dustakan. Artinya ketika mungkin kita bertanya kepada orang Yahudi, siapa? Apa kamu mengenal Musa? Dia tentu menjawab Musa adalah Nabi Allah. Kita juga mengakui, berarti ada ada persamaan. Ketika kita bertanya kepada orang Nasrani, siapa itu Isa? Isa adalah Nabi Allah, utusan Allah. Ya, ada persamaan. Cuma ya juga tidak kita benarkan selamanya, karena ada hal-hal dari ajaran mereka yang bertolak belakang dengan ajaran kita. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Tetapi kalau orang-orang kafir non-semitif yang tidak mempunyai hubungan dengan langit, bukan agama samawi, mereka akan menolak Musa itu siapa, Isa itu siapa, enggak diakui. Ya. Maka dalam hal ini jika ada pilihan, maka tentu kita lebih memilih orang-orang ahlul kitab, karena ada beberapa persamaan dengan ajaran dan keyakinan kita. Yudkaru fiha smullahi katsira, yang dimana di masjid-masjid itu banyak disebutkan asma-asma Allah. Yudkaru fiha aidun ilal masajid. Jadi fihanya ini adalah dhamir yang kembali kepada masjid. Masjid ini adalah sebuah tempat yang paling banyak digunakan menyebut asma Allah. Li'annaha aqrabal madhkurat. Wa qala adhaq al-jami'u yudkaru fi asmullah katsira. Wa qala Ibnu Jarir aswami lahu dimat suami'u ar-ruhban, ya, Majusi. Wa bai'un anasara, bai'un itu adalah gerejanya orang Nasrani. Wa sholawatun, ini adalah tempat ibadahnya orang Yahudi. Wa hiya kanasihum wa masajidul muslimina allati yulkaru fi asmullah katsira li'an hadha huwal musta'mal al-ma'ruf fi kalamil Arab. Wa qala ba'dul ulama hadha taraqqa minal aqal
ilal aksar. Nah, jadi susunan ini menurut sebagian ulama adalah urutan dari yang sedikit sampai yang terbanyak. Yang paling sedikit yang tidak pernah digunakan untuk menyebut asma Allah, tentu yang pertama Suami. Suami itu tempat ibadahnya kaum Majusi. Ini kan yang saya sebut sebagai kafir non semitif. Mereka tidak mempunyai kitab suci ya. Ini tentu tidak ada penyebutan itu. Kemudian yang kedua adalah biaun, gereja. Di sana juga meskipun sedikit ada penyebutan asma Allah. Terus yang ketiga solawat. Solawat ini adalah sinagog. Sinagognya kaum Yahudi ini lebih banyak menyebutkan asma Allah dibanding gereja. Dan yang terakhir adalah al-masajid. Nah tentu tempat ibadahnya orang muslimin ini terbanyak di dalam menyebutkan asma Allah. Wahya aksaron imaron wa aksar ibadan. Jadi dalam masjid ini paling banyak menyebutkan asma Allah dan paling banyak digunakan untuk beribadah. Wa qauluhu wala yansurunallaha may yansuruh, ka qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum may yusabit aqdamakum. Allah memberikan janji kepada orang-orang mukmin, kepada para sahabat, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang menolong agama Allah. Maka ini adalah pelajaran bagi kita ya. Kita harus ikut berkontribusi di dalam nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Kita harus ikut berkontribusi untuk berjuang li'ila'i kalimatillah. Dengan apapun profesi kita jadikan wasilah sebagai ibadah. Kita jadikan wasilah sebagai sarana untuk memperjuangkan agama Allah. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Sebagaimana para ulama mereka berjuang nahi mungkarnya dengan fatwa-fatwanya bahwa ini haram, bahwa lokalisasi ini haram, bahwa miras ini haram. Tapi tentu mereka tidak mempunyai otoritas. Nah ini tentu yang bisa dilakukan oleh para sahabat-sahabat kita dari orang-orang pemerintahan, yang mereka tidak usah banyak mengeluarkan statement, cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan keputusannya, maka bisa membubarkan dan bisa menutup tempat-tempat kemaksiatan. Nah, tentu ini kontribusi yang luar biasa. Juga harus kita pahami juga secara logika. Kita harus juga menerima sebagian dari orang-orang muslim, sebagian saudara kita yang berjuang nahi mungkar dengan tegas. Tapi kita juga harus mengakui kontribusi para ulama yang kelihatannya mereka secara terang-terangan tidak nahi mungkar, tapi dalam esensinya ia telah melakukan perubahan yang luar biasa. Contohnya logikanya seperti ini. Nahi mungkar itu kan pada dasarnya menyegah kemungkaran. Kalau kita lihat ulama-ulama, para kiai-kiai, mulai dari di musola sampai di pondok pesantren, berapa banyak kader-kader para kiai yang mereka didoktrin dengan tidak melakukan zina, didoktrin diberikan pendidikan pencegahan agar tidak minum minuman keras. Kemudian ribuan dari santri-santrinya mereka tidak melakukan perbuatan zina dan tidak melakukan minum minuman keras. Ini sebenarnya juga bentuk dari nahi mungkar. Meskipun para ulama-ulama ini tidak mendatangi tempat lokalisasi lalu marah-marah di sana dan kemudian melakukan perusakan, tapi mereka sebenarnya juga sudah melakukan nahi mungkar. Dengan adanya pendidikan kepada para santri, dengan adanya pendidikan di tengah masyarakat, sehingga para santri dan masyarakat ini mereka tidak melakukan zina, mereka tidak mengonsumsi miras dan narkoba. Ini sebenarnya juga sebagai bentuk dari nahi mungkar karena mencegah kemungkaran. Jadi lebih bersifat preventif, pencegahan. Sebagian dari ormas-ormas Islam melakukan pencegahan kepada tempat-tempat yang sudah digunakan untuk berbuat kemungkaran, tetapi sebagian dari ulama ini melakukan pencegahan kepada generasi-generasi, dan ini jumlahnya mungkin lebih banyak. Berapa banyak para santri, berapa banyak para generasi yang dengan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama kemudian mereka tidak melakukan zina, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Ini juga sebenarnya sebuah implementasi dari
nahi mungkar itu sendiri. Innallaha laqawiyyun aziz. Wasofa nafsahu bil quwwah wal izzah. Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya sendiri bahwa Allah adalah yang terkuat, yang paling mulia. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala makhluk dan memberikan kepastian takdir kepada setiap makhluk. Nah, ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sebuah kehendak dari Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi di kaum muslimin itu semuanya baik. Ketika ia mendapatkan kebahagiaan kemudian bersyukur, itu sebuah nilai plus, poin pahala untuk mereka. Ketika ia mendapatkan sebuah musibah kemudian ia bersabar, maka itu juga termasuk kebaikan bagi kaum muslimin. Maka penting bagi kita untuk selalu berpikir optimis, selalu tersenyum, selalu berbahagia dengan rahmat Allah. Kita yakini seyakin-yakinnya bahwa cinta kasih Allah selalu tercurah sejak kita lahir sampai sekarang. Demikian penjelasan dari surah Al-Hajj ayat ke-39 sampai ayat ke-40. Selanjutnya kita memasuki dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, silahkan pertanyaan kami tunggu. Anda bisa masuk melalui SMS dan juga WhatsApp. Anda bisa telepon juga. Untuk telepon bisa di 0295385877. Yang sudah bergabung coba saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak FM Pati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dari Mas Udin di Juwana, Mas Ari. Monggo, Mas Udin Ya, di Juwana. mau menanyakan Pak Ustaz mengenai tadi Nasrani. Bagaimana dengan Nasrani yang sekarang? Karena saya pernah membaca dalam Al-Quran juga bahwa sembelihan ahli kitab itu juga halal katanya gitu Pak Ustaz. Nah ini bagaimana fenomena Nasrani yang sekarang? Apakah mereka juga termasuk ahli kitab, termasuk yang di Indonesia ini? Apakah juga sembelihannya halal atau bagaimana gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan yang disembelih ini juga hewan yang dihalalkan oleh Muslim juga ini Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Itu kan ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Maka tadi saya sampaikan dalam memahami Al-Qur'an itu membutuhkan tafsir dan segala perangkat keilmuannya. Ada al-ibrah bi khususis sabab. Jadi kita harus melihat kekhususan sabab. Asbabun nuzul dari ayat ini, suatu saat Nabi dan para sahabat itu melewati perkampungan Nasrani yang masih orisinil. Mungkin kalau tidak keliru itu Nasrani yang ortodok ya. Karena Nasrani ada macam-macam. Nasrani ortodok itu berarti dia meyakini bahwa Yesus itu bukan bagian dari Tuhan tapi juga sebagai utusan. Cuma mereka juga keliru karena tidak mau menerima dengan syariat Nabi Muhammad. Seharusnya ketika telah datang syariat Nabi Muhammad mereka harus taslim. Kemudian Nabi melihat mereka itu menyembelih dan yang disembelih itu di sana diterangkan onta kan berarti kan halal kan. Onta cara menyembelihnya pun sama, yaitu memutuskan otot yang digunakan untuk nafas dan otot yang digunakan untuk makan, halqu dan mar'i. Maka ini dihalalkan. Jadi jangan dipukul rata. Karena orang-orang liberal itu nanti dia tidak paham dengan asbabun nuzul, tidak menggunakan kaidah-kaidah para mufassirin, maka ya enggak apa-apa kita karena ayatnya kan umum wa ta'amul ladzina. Ini berbahaya sekali. Maka pentingnya belajar tafsir itu seperti itu. Ada kaidah al-ibrah bi khususi sabab. Di pelajaran diambil dari sebab yang khusus. Kita lihat sebabnya. Kemudian kalau Nasrani yang sekarang bagaimana? Ya tentu kita harus pahami dari al-ibrah bi khusus sabab tersebut. Jika memang yang disembelih itu adalah hewan yang dihalalkan bagi kaum muslimin dan cara penyembelihannya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah, ya maka boleh-boleh saja. Tapi untuk memastikan seperti ini kan juga sulit. Karena mungkin Nasrani yang ada di Indonesia ini berbeda dengan Nasrani yang ditemukan Nabi ketika ayat itu turun pada waktu itu. Maka pentingnya memahami ayat jangan dengan terjemah. Kita baca penjelasan dari para ulama karena di sana nanti ada kaidah-kaidah agar kita bisa memudahkan di dalam memaknai Al-Quran. Demikian.
Oke. Makanya kita bersyukur kalau misalkan di Indonesia ini tempat-tempat penyembelihan ayam ini rata-rata kan halal dan yang menyembelih rata-rata ya mudin lah. Artinya muslim semua sudah dipikirkan sejauh itu sehingga bisa dikonsumsi oleh pihak manapun gitu Ustaz. Oke, saya belum tahu apakah dari saudara kita yang non muslim ini ketika ada sembelihan dari muslim apakah mereka tidak masalah atau bagaimana, karena memang rata-rata asal dimakan dan tidak sedetail itu ya syariatnya ya yang kita tahu. Oke, karena lebih fokus ke hal yang dilakukan oleh umat muslim yang kita pelajari masih. Kemudian terima kasih Mas Udin di Juan yang sudah bergabung, yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang tadi disampaikan berarti muslim pada saat itu melindungi sinagog dan gereja dari gangguan kafir Quraisy. Apakah demikian Ustadz? Mohon pencerahannya. Dan bagaimana sikap kita sekarang? Apakah ini juga relevan untuk menjaga kerukunan sebagai bangsa dan negara? Katanya Indonesia ini sudah mengakomodir apa yang Islam sampaikan sebagai rahmatan lil alamin, melindungi semuanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, walau la taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Jadi apabila Allah tidak menguasakan kaum muslimin ini berkuasa di Jazirah Arab, maka orang-orang kafir Quraisy ini akan menghancurkan tempat-tempat ibadah apapun yang berbeda dengan keyakinan mereka. Sedangkan kaum muslimin ini lebih bersifat toleran. Jadi mereka menghormati keyakinannya tanpa mencampur adukan. Nah ini toleransi tanpa mencampur adukan ajaran. Lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam hal ini nanti akan luas, apalagi ketika kita mendekati hari-hari Natal seperti ini. Sudah Natal kemarin. Nah, sudah Natal kan ya. Jadi bagaimana pentingnya kita mengimplementasikan toleransi tapi tanpa mencampur adukan keyakinan dan akidah. Tentu toleransi kita sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Ya kita tidak mengganggu mereka, tidak merusak tempat ibadah mereka. Dalam ayat ini, kalau yang berkuasa itu orang muslim, maka umat-umat lain itu akan lebih aman. Karena mereka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya di dalam memeluk keyakinannya. Sebagaimana kita tahu sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, di situ kan mayoritas Kristennya ortodok karena Romawi Timur. Sedangkan yang di barat, di Romawi Barat itu rata-rata Kristennya Kristen Katolik. Yang ini juga terjadi friksi, kontroversi terjadi peperangan antara Katolik dan Ortodok. Maka ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ini membebaskan Konstantinopel dan merubahnya menjadi Istanbul, ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Silahkan dari aliran apapun Kristen silahkan beribadah. Yang kebetulan pada waktu itu mayoritas adalah orang-orang Nasrani Ortodok. Maka sebenarnya Romawi Timur ini dia merasa nyaman jika yang berkuasa itu orang Islam karena mereka lebih toleran. Nah ini tentu jangan sampai kebablasan yang sampai saat ini yang saya juga gak cocok dengan itu. Kemudian dengan alasan toleransi kemudian masuk gereja dan lain sebagainya. Saya rasa juga saudara kita dari kaum Nasrani sebenarnya juga nggak suka seperti itu. Kowe kok melu-melu ini lah apa ya. Sebenarnya toleransi itu ya kamu saya hormati dengan ibadahmu, tapi saya juga tidak ikut dalam ritualmu. Begitu juga kamu juga menghormati saya dan kamu juga nggak perlu ikut ritual dengan ibadah kami. Jadi enaklah begitu. Demikian Mas. Baik, yang sudah bergabung kembali, terima kasih dari Mas Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah betul ada ayat atau juga hadis yang menerangkan bahwa kita sebagai umat Islam dilarang mengolok-ngolok keyakinan beragama dari pemeluk agama lain? Karena kalau saya lihat, saya saksikan di media sosial ini kok saling mengolok-ngolok, apa mereka tidak pernah ngaji atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jadi ayat itu ada. Jangan kalian tasubbu itu misoi. Jangan kalian itu mengolok-ngolok sesembahan-sesembahan kaum kafir. Karena ini nanti akan berdampak, mereka nanti akan mengolok-ngolok kepada Allah begitu. Artinya apa? Ya itu dalam ini masuk dalam ruang lingkup toleransi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mengolok-ngolok sesembahan-sembahan yang selain Allah. Ya biarkan
mereka beribadah dengan keyakinannya, ya. Mereka merayakan hari rayanya sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak mengolok-olok, tapi kita juga tidak ikut serta, ya. Tidak ikut serta di dalam ritual tersebut. Jadi kita tahu dirilah mana yang urusan intern, mana yang urusan ekstern. Jadi kita itu urusan luar saja, kita hormati secara umum saja. Nggak perlu kita ikut-ikut masuk atau kolaborasi dengan apapun. Nah, ini justru akan mengotori akidah kita, mengotori akidah mereka. Jadi memang betul dilarang untuk mengolok-olok sesembahan kaum-kaum selain Islam. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Baik, termasuk juga membalas kalau misalkan kita diolok-olok juga ini masuk haram gitu Ustaz sampai karena Al-Qur'an yang berbicara seperti itu. Jadi karena nanti dampak negatifnya itu akan sistemik. Kalau kita mengolok-olok agama orang lain, ini nanti mereka juga akan mengolok-olok agama kita, dan ini nanti akan menjadi kerusakan dalam tatanan sosial. Padahal Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini menjaga agar tatanan sosial ini menjadi baik sebagaimana yang dicontohkan Nabi di dalam Piagam Madinah. Nabi membuat perjanjian termasuk kepada kaum musyrikin dan juga orang-orang Yahudi agar menghormati keyakinan mereka masing-masing, kemudian mereka saling membantu jika di antara mereka ada yang diserang musuh. Ini kan menjadi harmoni, menjadi indah. Kalau kita ini ikut terlibat dalam mengolok-olok, nanti ini akan membuat tatanan masyarakat yang tidak baik. Lah ini tatanan masyarakat yang tidak baik ini tidak diinginkan di dalam agama Islam. Karena Islam itu nomor satu menjaga kemaslahatan, jadi menjaga kerukunan umat beragama. Oke, dan kita bersyukur hidup di Indonesia karena negara hadir di sana. Orang yang mengolok-olok kena pasal dan itu luar biasa ya Ustadz ya. Oke. Penodaan agama. Baik, apapun tidak boleh kita mengolok-olok bahkan sampai haram karena tadi ditegaskan dalam Al-Qur'an. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada beberapa menit lagi saya kira tentang toleransi antar umat beragama. Dari Mas Agus ini pada saat perayaan hari besar di zaman Rasulullah SAW tempo dulu seperti apa ya Ustadz? Apakah dulu perayaannya biasa-biasa saja karena memang ekonomi tidak sebagus sekarang, atau memang sudah ada pesta besar-besar dan perayaan-perayaan khusus di tempat ibadah mereka masing-masing atau di rumah masing-masing? Kalau sekarang kan ada perbedaan pendapat untuk mengucapkan selamat yang berkaitan hari besar saudara kita dari keyakinan yang lain, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mohon pencerahannya Ustadz. Apalagi yang punya relasi kerja kadang pakai ini Ustadz. Ya, monggo. Ini kebetulan tadi dalam surah Al-Furqan nanti ya. Ini ada ayat walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billaghwi marru kiramah. Jadi sebenarnya perayaan-perayaan umat selain Islam, umat ahli kitab ini sudah ada. Zaman dulu Ustadz. Ya, sudah ada. Bahkan orang musyrikin ini, orang-orang kafir itu malah banyak sekali perayaannya. Ini di sini dijelaskan walladzina la yashhaduna zura wa idza maru birrahwi maru kirama. Para sahabat Nabi ini ketika melihat perayaan-perayaan huwa a'yadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik. Berarti ya ahlul kitab juga masuk ataupun kafir paganisme juga masuk. Termasuk yang nyembah api juga Ustaz. Ya, wa idza maru birrahwi maru kirama. Mereka lewat saja. Jadi mereka tidak mengusik, juga tidak terlibat. Jadi karena kalau kita nanti terlibat, misalkan kita membantu apa, ini kan nanti juga akan bertentangan dengan keyakinan kita. Karena kekafiran ini termasuk adalah sebuah maksiat yang besar. Seseorang yang membantu kemaksiatan maka dia juga mendapat dosa itu. Jadi para sahabat ketika menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang yang notabene bukan orang Islam, maru kiroma, lewat dengan menjaga kehormatan harga diri mereka. Menjaga kehormatan itu penjelasannya ya tidak mengganggu dan juga tidak terlibat. Nah ini yang nanti ayat ini bisa dimaknai bahwa tidak diperbolehkan ya mengucapkan kalimat-kalimat selamat kepada orang-orang yang non muslim. Karena ini kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka berarti kita ini memberikan poin dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Padahal ini dilarang dalam agama kita.
toh ini juga tidak akan menambah apapun bagi mereka. Jadi yang terpenting itu kan kita saling menghormati. Yang terpenting kan kita tidak saling mengganggu, tidak saling mencaci maki. Wa idza marru bil lahwi marru kirama. Ketika kita melewati perayaan-perayaan umat-umat lain, berjalanlah dengan menjaga harga diri, menjaga kemuliaan kita. Kita tidak mengganggu, kita tidak mengusik, tetapi kita juga tidak terlibat. Nah, demikian. Baik, sebentar lagi maghrib Ustadz, dan kita harus segera closing karena ada beberapa iklan yang harus saya putar. Mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkanlah iman kami, teguhkanlah keyakinan kami Allah, agar kami senantiasa bisa menjadi hamba-hambamu yang beribadah secara tulus, beribadah secara benar sesuai dengan syariat-syariat Nabi-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah petunjuk kepada kaum kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, anak-anak santri kami, agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka min khairi ma sa'aluka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu wa alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas kajian kitab tafsir Ibnu Katsir bisa Anda simak setiap hari Rabu Mitra Pas dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Saya Arif Fanili pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.